dia tidak memasyarakat atau boleh dikata eh, kenal lama nggak kenal lupa. Pertama, ya kalau kita tahu santren itu kan pusatnya pembelajaran kitab apa itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan eh, Al-Quran maupun ya agama Islam ya. Tapi di pesantren sendiri itu paling tinggi mempelajari Rasul Usman itu paling tinggi eh, membahas yang ada di Al-Itqan. Dan pesantren yang belajar Al-Itqan itu kalau saya di daerah Jawa Timur itu sudah tingkat eh, apa belajar kitab yang sudah tingkat tinggi. Biasanya Alfiyah sudah apa eh, sudah selesai belajarnya. Alfiyah ya dihafal ya dipraktekkan, itu ilmu tata bahasa Arabnya. Fikihnya biasanya pasca Fathul Mu'in. Berarti ini yang sedang, yang bawah yang kita tahu lah Sulam Subina, yang sedang takrib, yang agak atasnya Fathul Mu'in. Nah, biasanya ini setelah Fathul Mu'in, biasanya barengan fikihnya itu dengan Fathul Wahab. Nah, itu. Jadi tingkatannya sudah tinggi lah itu dengan nanti belajar ulumul Quran, kitab Al-Itqan. Dan itu saya tahu dari ayah saya almarhum dulu ya. Eh, itu eh, ya secara nggak sengaja namanya saya masih kecil ya. Saya tanya Pak, ayah itu pesantrennya di mana, terus kenapa kok di sini, kenapa di sini. Nah, menjelaskan ya, saya baru ingat kalau Al-Itqan, wah dia sudah tinggi, dia belajarnya kitabnya Al-Itqan. Nah, itu setelah Alfiah sudah hafal, nah, terus Fathul Mu'in sudah khatam, nah itu biasanya sudah tingkat tinggi, terus dengan Fathul Wahab nah, dan lain-lain. Biasanya dengan uh, Jawahirul Maknun, nah, kayak gitu itu. Terus dengan umpamanya mantik segala itu ngaji. Nah, sedangkan di Al-Itqan yang membahas masalah eh, Rasul Utsman itu bukan materi ilmunya, tapi ba'du qawaidir Rasul Utsmani. Apa ba'du itu? Hanya sebagian garis besar aja. Nah, gitu ya. Nah, ini kita uh, uh, kita telusuri lagi bahwa Lajnah Pentasih Usham Al-Quran Kemenang itu dulu pernah menerjemah yang diterjemah Rasul Musbani yang katanya kita Indonesia itu menulis Al-Quran dengan tulisan tangan orang Indonesia asli tahun 1980 yang selesai sampai 1984 selama 4 tahun pertama kali orang Indonesia menulis Al-Quran dengan tangannya orang Indonesia pertama kali. Sebelumnya Quran-Quran kita itu dari mengkopi atau mencetak dari Quran Bombay. Pernah dengar? Quran Bombay itu orang tua-tua kita, mungkin kakek nenek kalian. Ya, nah Qurannya aja belum tahu. Bisa tebal-tebal itu ala India, misalnya ala India, ala Pakistan. Pakistan dulu kan India juga kan. Nah, jadi sejak sebelum kemerdekaan dulu di Indonesia itu Qurannya itu ngambil dari dari Quran Bombay tersebut. Nah, Bombay itu karena waktu itu khilafah Utsmaniyah itu kan Turki ya. Nah, terus di antaranya Kesultanan Delhi atau Mughal India, terus berkembang tanah Melayu, Kesultanan Sulu, Melayu, Sulu itu eh, ya mana?
termasuk Filipina, ya, terus Ambon, ya, sana itu Kesultanan Sulu. Nah, terus Kesultanan yang di Aceh segala itu ya, semua kesultanan itu nginduknya ke eh, Daulah Utsmaniyah Turki. Nah, oleh karena pusat pemerintahan Islam itu di Khilafah Utsmaniyah Turki, maka termasuk Quran-Quran itu ya nginduknya ke sana. Dan Quran Bombay itu akhirnya eh, tulisannya itu bukan pakai Rasul Utsmani, tapi semi Rasul Utsmani. Ya, lebih banyak enggak, lebih banyak enggak karena Turki sendiri itu kan bukan non Arab, Ajami. Turki itu Ajami termasuk India, ya termasuk Indonesia, ya Ajami semua. Nah, jadi Quran Indonesia yang mulai tahun 1980 itu memutuskan Kemenak dalam hal ini Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran Indonesia memakai Rasul Musmani dan ditulis oleh eh, khotob atau kaligrafer orang Indonesia asli. Nah, dari situ saya lihat eh, pakai Rasul Musmani, tapi setelah kita lihat yang diterjemah itu dari apa? Dari kitab Al-Itqan. Nah, padahal kitab Al-Itqan itu bukan ini itu hanya ba'du, sebagian aja, garis besarnya aja. Dah, maka eh, kalau kepengen tahu berarti ya di Indonesia kenapa? Ya berarti itu sudah tingkat tinggi ya di pesantren, apalagi Jawa Timur kan pusatnya pesantren ya. Itu aja apalagi di daerah lain, apalagi di luar Jawa lebih enggak, kalau enggak dari Mekah sana sudah enggak akan baca lah. Nah, sekarang kemarin sudah kita perkenalkan eh, Rasul Usmani diantaranya apa kemarin? Sa'au ya, ya. Sa'au ada alif dan enggak, Alkitab ada, setelah tak ada, alif enggak. Nah, kemarin contoh Rasul Usmani di Maisuro halaman 62. Iya tuh ya. Halo, tolong dibuka kembali yang sudah menerima. Ini yang pakai online sudah punya bukunya semuanya? Halo. Sudah ya, Nah, oke. Tolong di Maisuro halaman 62. Sudah salah satu aja di situ yang penting paham. Ya, halaman 62 dibuka. Ya, ada. Ya, di di catatan kaki. Coba di apa? Catatan kaki dibaca sebentar aja. Coba baca sendiri aja. Ya, amati. Sudah. Nah, jadi itu saya contohkan surat Al-Kafirun dengan surat An-Nasr. Coba. Yang hitam itulah Rasul Usmani. Ya. Yang merah itu campur. Ya, tanda baca, fathah, asro, koma, titik, tanda emas, ya, tanda apa itu? Akhir ah, nomor ayat dan lain sebagainya. Nah, itu itu bukan Rasul Usmani. Sebagai contoh aja, Ja'a, yang hitam yang mana? Halo, Ja'a yang hitam hanya H sama alif. Iya tuh ya. Yang lainnya merah semua kan. Nah, ya. Jadi yang kita pelajari yang hitam itu.
Yang warna hitam. Ya, halo online, udah ketemu kah? Sudah, Yai. Oke, dah. Kemarin itu Rasul Utsman. Kedua kalinya kita ini ya, kenapa tidak mengenal Rasul Utsmani, hanya kenal nama nggak kenal lupa. Sebagai contoh Rasul Utsmani lagi ya. Rasul Utsmani itu kalau kemarin kita contohkan itu yang perbedaan yang perbedaan yang selama ini kita tunjukkan seperti di Maisuro halaman 232 kemarin dengan malam Yakulahu apa? Malam Yakulahu kufuan. Itu rasanya sama dengan kufuan. Ya tuh ya, bacanya kufuan, terus kita kufuan. Tapi rasanya sama. Nah, kalau yang kepingin perbedaan yang agak ekstrim, ya, tapi jangan ngomong-ngomong lah ya. Coba dilihat di situ ada paling depan eh, halaman 25 dari depan, bukan di buku Rasul Musmani. Nomor 25. Ada yang di atas kan nomornya? Iya, udah ketemu belum? Ada, halaman 25. Nomornya di atas kanan, nomornya halaman. Udah? Eh? Halaman 22 ada. Kalau nggak ada 25, ada. Nomornya di atas kanan. Ada. Udah ketemu? Udah ketemu? Lah, nomor halaman 22 di atas kanan. Nah, udah ketemu? Emang sulit ya melihat? Ya, sudah. Nah, di sesudahnya, yang penting. Sesudahnya ada lampiran. Baliknya. Ayo, ada lampiran-lampiran. Nah, ada lampiran 1, lampiran 2. Ya tuh ya. Yang online. Ini kalau tidak ngikuti nanti nggak paham masalahnya. Gagal paham bahkan. Udah? Online? Sudah. Udah, oke. Lampiran 1 apa bunyinya? Nah, ada covernya kan itu. Bir Rosmil Utsmani. Ya, oke. Baliknya kalau gitu isinya kayak apa? Nah, itu Al-Baqarah kan ayat berapa? Wawaso biha Ibrahim. Pakai riwayat siapa ini tadi? Riwayat siapa? Riwayat Hafiz. Ya, Birosmin Usmani. Apa? Wawaso biha Ibrahim. Kasih stabilo kayak gitu itu kalau atau kasih tanda supaya paham nantinya.
Oke, wasobihat. Di bawahnya surat apa? Ali Imran ayat 133. Yang wasari'um, ayo. Wasari'u ilam. Kasih tanda stabilo boleh, dikasih garis bawah boleh. Halo. Halo. Ini kalau nggak ikuti nanti gagal paham loh ya. Udah? Udah, Bapak. Oke, dah. Kita nggak usah langsung bawahnya. Yang ekstrim-ekstrim aja dulu. Di surat Al-Kahfi. Adakah? Di bawahnya surat Al-Kahfi. La ajidan yang satu, halaman 3 apa ayat 36. La ajidan khairam minha mungkolaba. Halo, kasih Halo, kasih garis bawah atau stabilo. Udah? Udah ketemu? Oke. Bawahnya lagi yang surat Asy-Syu'ara. Ya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim ayat 217 mungkin ya. Ya, kasih stabilo. Halo, online. Nah, yang Baik. terakhir ya, ini mau menunjukkan contoh ekstrim aja. Yang surat Al-Hadid ayat 24. Fa innallaha dzalika wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyu. Ayo kasih stabilo. Innallaha huwal ghaniyyu. Oke? Dah. Sekarang dibaliknya lampiran berapa? Baliknya. Nah, apa itu? Ya sudah. Apa? Waras. Lampiran berapa itu? Lampiran 5. Ya. Ya, sudah. Yang penting ya. Nomor 5. Itu apa? Di cover kan itu ya? Cover. Apa? Coba. Al Al pelatihnya dulu aja, nggak usah AO. Pelatihnya gimana? Nah, katanya pakai Rasul Usmani juga, ya tuh ya. Riwayat wah. Nah, itu covernya saya kasih cover. Ada apa? Ada covernya. Bir Rosmil Utsmani. Iya, ada tulisan Bir Rosmil Utsmani. Nggak ada. Ya, kasih. Ada nggak? Ada. Ya, oke, dah. Jadi pakai Rasmus Mali. Baliknya kalau gitu, kita buktikan katanya pakai Rasmus Mali. Yang surat Al-Baqarah tadi apa? Tadi wawaso kan? Coba di situ tulisannya apa? Wa auso. Ya, wa auso. Ya tuh ya. Tuh, kasih tanda. Surat Ali Imran-nya ada wawunya enggak? Eh? Bukan wasari tapi Oke. Terus yang surat Al-Kahfi khairam min huma. Kalau tadi apa? Nah, oke. Baru baru tahu. Halo, baru tahu. halo. Iya, min huma ya. Oke. Terus yang asy'ara pakai apa? Tadi apa? Tadi pakai apa? Wah, sekarang kasih stabilo. Yang sekarang Al-Hadid. Fa innallaha apa bedanya dengan tadi? Tidak ada huwa. Tidak ada huwa. Oke, dah. Sekarang.
Terus baliknya lagi itu apa? Nah, sebelahnya apa? Dibaca. Riwayat kolun. Dipakai di mana itu? Dia apa? Libya. Di Libya itu pakai itu. Kalau tadi waris di mana aja tadi? Banyak ya? Banyak ya. Maroko, Tunisia, ya. Itu Afrika. Kalau Quran waris itu kalau kita ke Mekah dulu ya, itu penjaga toko itu di toko kitab itu kalau kita bilang hmm, saya dengan bahasa Arab yang terbata-bata, anak Astari Al-Quran waris, sudah nggak tahu nih kan bahasa. Kalau dibilang ya nggak ada. Tapi kalau kita bilang anak Astari Mushaf Afriki, nah itu apa Mushaf Afrika, Quran Afrika, oh paham dia. Nah ini karena benua Afrika itu kayaknya kecuali Mesir ya. Kalau Mesir, Anda yang pernah yang ke Mesir sama itu Mesir itu luar kafir ya. Masyarakatnya ah, ini siapa nih Syekh? Ah, halo, siapa? Siapa kemarin? Ahmed Kamali? Nah, Ahmed Kamali? Ya Mesir ada nggak nyambung nggak Syekh Kamali? Ya itu pakai apa? Ya, tapi tetangganya Sudan itu sana banyak nah, waras hampir hampir 80% itu pakai waras. Makanya akhirnya terkenal di toko Mekah Madinah itu Mushaf Afriki. Dah, oke. Sekarang Pak Inallah. Oh, yang kolon belum ya? Belum. Coba yang surah Al-Baqarah apa? Wa'au wa'auso. Ya, coba kasih ya. Oh ya, kolon. Apa? Wa'au sama dengan sana tadi ya. Oke, terus yang itu Quran yang Ali Imran. Oh, nah, terus apalagi Al-Baqi khairam min huma. Ayo, sama ya dengan Faras tadi. Ayo, terus asyaroknya pakai fa ya. Terus yang Al-Hadid, nah tanpa huwa. Nah, sekarang padahal di Indonesia itu kita ini ya memahaminya Quran dulu ketika turun Al-Quran kita itu taunya Quran itu hanya Quran kita ini. Terus ditulis, yang ditulis oleh penulis wahyu ya Quran kita. Ya toh ya. Loh. Nah kalau Quran kita itu umpamanya khairum minna, terus dia khairum minhuma, terus kita watawakal, terus dia fatawakal, kita fa'in lawaha huwal, terus dia nggak ada uang. Nah mulainya kapan? Ayo. Berarti apa jatuh dari langit? Halo, ini yang online gimana? Saya nggak tahu persis ini. Hah? Halo, kira-kira gimana kalau tanya kayak gitu? Baru tahu ini, yang online baru tahu sekarang. Iya Pak Kiai, baru tahu Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Ini saya kalau Ya, di Pak. keluar Jawa, saya dikasih honor 20 juta. Di sini gratisan. Allah, Masya Allah. Bercanda, bercanda supaya nggak ngantuk. Jadi, nggak, ini ya, ini nggak. Kalau nggak belajar ilmu Rasul nggak saya bocorkan.
Kita khawatir menjelaskan kayak gini di masyarakat umum itu dikira IIG itu menganut aliran sesat. Karena ini Al-Quran Israel kok masuk Indonesia, aduh kacau. Paling-paling di Maisuro kan walam yakulahu apa kemarin kufuan itu aja yang soft-soft yang model-model gitu aja. Kalau model kayak gini kita contohkan di Maisuro geger itu Indonesia. Itu aja orang sudah kok tahu tuh belum kok tahu-tahu. Nah, gitu. Oke? Nah, terus kalau begitu, ini saya kasih bocoran. Itu semuanya Rosem Utsman. Kan dibilang tadi, Tubia, Birus Usmani kan dijelaskan. Nah, kalau gitu, kenapa kita nggak tahu? Nah, tuh. Gimana kalau kita sudahi aja sampai sekarang? Halo, karena Halo. kalau sudah ya, kita sampai jumpa lagi. Kita luluskan semuanya. Ini nggak usah ujian, ya. Kita kasih lulusan, lulus semua nilainya. Kita nggak usah belajar. Gimana? Oke? Alhamdulillah kita kalian itu nggak tahu. Anda bingung kan ya? Kalau Anda tahu, Anda nggak bingung malah aneh, malah aneh. Ya, karena nggak masuk akal. Kalau Anda nggak bingung, Anda paham itu malah malah aneh. Dan orang aneh itu tidak bagus dijauhin orang. Dibilang siapa itu? Dia orang aneh, jangan deket-deket. Alhamdulillah kalian nggak aneh karena nggak tahu. Kalau tahu malah aneh. Oke? Nah, ini yang online semuanya nggak aneh, alhamdulillah. 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 Nah, oke ya. Nah, itu kenapa ya? Ya, karena kita ini meyakini kalau Al-Quran diturunkan dengan Quran kita ini. Ya tuh ya. Terus yang ditulis para penulis wahyu, kutabul wahyu, para penulis wahyu itu ya Quran kita ini. Sehingga ketika ada Quran nggak sama dengan Quran kita, kita bertanya-tanya, terheran-heran, loh, kenapa jadi begini? Apalagi yang frontal kayak gitu tadi, yang ekstrim kayak tadi. Ya, kalian dengar aja belum pernah kan? Bahkan ngimpi pun belum pernah kalian. Gimana? Oke? Nah, kalau gitu begini. Jadi, Rosem Usmani itu sangat erat dengan ilmu kiroat. Itu kakak beradik, minimal ipar. Aduh, apa jadi begini? Ya. Nah, oke. Al-Quran itu tadi sudah saya singgung. Di Indonesia itu dikira Quran itu yang diturunkan Quran kita ini. Ya tuh ya. Dilihat buku Kaidah Qiraat 7. Halo, dibuka buku Kaidah Qiraat 7. Udah? Nah, yang online ada? Ada ya, Ya. Buku Kaidah Qiraat 7 merah ya. Itu halaman 1. Halaman 1. Coba paling bawah ada hadis. Hadis apa itu? Ya, dari apa? Ibnu Abbas. Jadi saya baca Akroani qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam Akroani Jibril ala harfin. Farojatuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatan taha ila sab'ati Ya, oke. Terjemahnya begini.
telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, telah membacakan kepadaku Jibril Al-Quran, atau Jibril membacakan Al-Quran kepadaku satu huruf. Satu huruf. Terus warojatuhu, saya minta kepada Jibril untuk bisa ditinjau kembali. Jangan cuma satu huruf, enaknya ngomong gitu kata. Falam azal astazidu. Falam azal itu apa? Saya apa? Falam azal. Saya selalu apa? Astazidu, selalu minta tambahan. Lalu selalu minta tambahan. Maka wayaziduni hatan taha ila sama'ati arif. Maka akhirnya Jibril itu menambahi sampai mencapai 7 huruf. Oke. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran apa? Bahwa Rasulullah itu selalu minta tambahan. Kalau selalu itu berarti berapa kali? Anda kan suka domeli ibunya kan? Ini selalu waktu kecil selalu minum es saja, minta jajan terus, selalu jajan terus. Sudah bilang itu pilek tadi sakit selalu, ya tuh ya. Nah, oke. Jadi yang minta tak selalu minta tambahan Rasulullah, berarti itu bisa diambil pelajaran apa? Bahwa bacaan Al-Quran itu bukan wewenang Rasulullah. Bacaan Al-Quran bukan wewenang Rasulullah. Ya. Kenapa? Kalau wewenang Rasulullah kan tinggal ngomong aja. Sekarang ya saya tanya, Rasulullah sama Jibril itu lebih mulia siapa? Halo, Rasulullah SAW dengan Jibril itu lebih mulia siapa? Lebih mulia Rasulullah. Anda tahu kan? Mohon maaf, contoh aja. Kita umpamanya sama OB, kan minta, tolong ambilin kopi. Ya tuh ya. Coba OB dengan kalian. Mbak, ganti nyuruh kalian. Mbak, tolong. Nah, ambilin kopi gini. Kan nggak berani. Ya tuh ya. Karena nggak ini contoh maaf untuk memudahkan. Jadi yang derajatnya lebih tinggi itu kalau ada wewenang kan tinggal ngomong aja. Bril, enak yang ngomong ya. Asal kamu tahu aja, saya mau bikin bacaan. Ini malah mintanya sama Jibril dan mintanya berkali-kali. Falam anzal. Ayo. Padahal di Indonesia ya, yang berkembang kalau Anda baca buku-buku ilmu ulumul Quran yang bahasa Indonesia, kiroat itu ya sebetulnya kiroat itu dipengaruhi oleh dialek. Ayo, iya tuh ya. Contohnya begini, sebetulnya mah wadduha, tapi oleh karena melalui suku bangsa Arab yang dialeknya wadduhe akan menjadi wadduhe. Iya tuh ya. Nah, kalau kayak gitu terus diceritakan, maka akhirnya suku bangsa tersebut lapor kepada Rasulullah minta dispensasi. Waduh, gak dispensasi ya. Minta dispensasi untuk bisa dibaca menurut dialek dia. Wadduhe. Terus oleh Rasulullah diizinkan. Pernah dengar kayak gitu? Loh, kalau diizinkan berarti yang bikin bacaan siapa? Yang bikin bacaan? Iya, iya Qabilah tersebut. Qabilah yang minta, Rasulullah itu hanya mengizinkan aja, bukan yang bikin. Yang bikin kan dia. Loh, kok jauh amat? Rasulullah aja mintanya ke Jibril. Ini sebuah suku bangsa bikin menurut dialek dia, terus lapor sama Rasulullah supaya diizinkan untuk membaca menurut dialek dia. Terus diizinkan. Jauh ya.
ini kenapa kok pakai selalu minta tadi? Kok enggak? Terus ada yang mengkritisi. Rasulullah itu kan kekasih Allah. Kok nggak minta aja? Sekarang kita ya. UB tadi ya. UB tadi. Itu kan wakilnya rektor. Yang menjadi utusan rektor untuk ngurusi kelas ini. Bersih-bersih. Ya. Terus ada yang kurang apa. Nanti saya sini tahu-tahu kasih kopi, kasih minum. Itu seharusnya kewajiban rektor. Tapi mendelegasikan OB. Kok nggak saya ngomong? Ah, ada ada petugas ini ya. Kalau petugas ini berarti ini sebagai apa? Utusan mewakili rektor. Terus ini lama, kopi lama nggak datang. Saya langsung telepon rektor. Halo, Bu Rektor ya, iya. Kenapa kopi nggak datang-datang ini? Atau saya ngomong sama OB, tolong dong agak cepat. Ngomongnya sama siapa? Ya utusan yang tugas itu. Jangan terus langsung ngadu sama Allah lah. Gunanya tugas tadi untuk apa? Ngerti maksudnya? Nggak nyambung itu Joko Sembung di perapatan. Nggak nyambung kebablasan itu. Iya tuh ya. Ya mintanya. Nah, berarti eh, ya memang ada ya pendapat bahwa Al-Quran itu dipengaruhi oleh dialek. Ada memang hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan sama itu tidak kurang dari 20 hadis sahih. Di antaranya nanti yang menjabarkan, yang menafsirkan sama aruf itu adalah 7 dialek. Ada. Tapi pendapat nggak mesti sama kan? Pendapat itu kalau kita ini kan pagi kita sendiri nih, bangun tidur pendapatnya A, nanti siang menjadi B. Biasa kan gitu. Sore C, malam D. Satu rumah berapa saudaranya? Tiga. Berapa saudaranya? Tiga. Dua. Entah tiga, entah dua. Berarti tambah orang tua dua, lima. Lima itu menghadapi persoalan, masalah. Pendapatnya lima juga. Itu pendapat. Ada yang ini, wah, nggak jelas ya. Iya tuh ya. Nah, sekarang eh, coba di situ ada hadis yang kedua banyak. Ayo, hadis yang kedua. Saya hanya menuliskan dua hadis saja. Satunya sedikit, satunya banyak. Tolong yang banyak itu dibaca sendiri. Baca sendiri. Ayo, dalam hati. Kalau dibaca sendiri online.
Dah, jadi begini, ini karena hadisnya panjang, saya terjemah ringkas ya, ini terjemah bebas. Ini di hadis diceritakan oleh Umar bin Khattab. Kita tahu kan, Umar bin Khattab kan orangnya tegas, ya, tidak cengengesan kayak kita. Ketika Rasulullah wafat, sudah wafat, tidak dijelaskan kapan, ya, pokoknya setelah Rasulullah wafat. Umar bin Khattab itu memanggil teman-teman sahabat yang lain. Ya ini untuk mudahnya, pura-puranya saya Umar bin Khattab. Kalian sahabat sama sahabit ya. Begini ya, kalian kumpul sama teman-teman. Saya mau cerita dan cerita ini belum pernah saya ceritakan ke orang lain, ke sahabat yang lain. Ya siapa? Orang yang tidak tertarik sama Umar bin Khattab mau cerita, ya, cerita yang belum pernah dibocorkan ke sahabat yang lain. Setelah kumpul begini, saya sama Umar bin Khattab. Suatu ketika saya berjalan di sebuah kampung. Ini terjemah bebas ya. Tahu-tahu saya mendapatkan sekelompok orang melaksanakan sholat berjamaah. Tahu-tahu imamnya itu wa yaqra'u suratal furqani ala hurufin katsira. Dia itu imamnya membaca surah Al-Furqan dengan huruf yang banyak. Saya dengar-dengar kok bacaannya aneh ya. Ini Rasulullah nggak pernah ngajarin kayak saya ini. Akhirnya saya deketin dia. Saya penasaran. Sampai deket, tahu-tahu yang jadi imam itu teman saya sendiri. Hisam bin Hakim. Begitu deket, hampir saja aku tendang dia dalam sholat. Tapi kan dia sholat, apalagi teman saya sendiri. Akhirnya saya sabarkan, ya saya tungguin sampai dia salam. Begitu salam dia, langsung aku cengkeram leher bajunya. Man akro'aka hadis. Siapa yang membacakan ini? Dengan penuh ketakutan, akro'ani ya Rasulullah. Bacakan yang saya baca tadi Rasulullah. Kata, lu bohong. Dah nggak usah banyak cincong. Ayo ikut aku. Aku seret dia kayak kambing coba. Nah ini tambahan dari saya ini. Aus. Bisa kan dibayarkan nggak? Pegangan. Ayo ikut saya. Nggak usah macam-macam kau. Setelah di hadapan Rasulullah. Ya, ya Rasulullah tahu lah. Ya, Umar itu kualitasnya kayak apa ini mesti apa? Mesti ada hal yang penting ini. Rasulullah ini kalau ada kata sekarang ini tambahan dari saya. Ya Rasulullah, ini orang ngaku-ngaku membaca surah Al-Furqan katanya diajari Rasul. Padahal Rasulullah telah membacakan kepadaku tidak seperti itu. Ini orang mau diapakan ini? Kuburan apa rumah sakit? Dan ini kalau saya. Tapi Rasulullah kan tahulah ini banyak. Arsil ya Umar, lepaskan dulu teman. Oke. Terus ditanya apa ada apa? Dijelaskan. Nah, ini orang tadi ya menjadi imam sholat membaca surah Al-Furqan dengan huruf yang banyak yang Rasulullah belum pernah membacakan kepada aku, tapi ngakunya dari Rasulullah. Ya, gitu ya. Iqra ya Hisam. Hisamnya disuruh membaca apa yang dibaca pada waktu sholat tadi. Setelah baca, komentar Rasulullah. Hakadha unzilan. Apa? Demikian bacaan surah Al-Furqan tadi diturunkan. Kalau diturunkan, siapa yang menurunkan? Yang menurunkan siapa? Al melalui kepada Rasulullah
diajarkan kepada Hisam bin Harith. Loh, berarti bengong dia. Loh, demikian baca. Bengong. Loh, ini berarti bener dong pengakuan sama pengakuan Hisam bin Hakim bener. Ya, kenapa jadi begini ya? Nah, waktu riwayat di hadis yang lain karena banyak hadisnya. Itu Umar bin Khattab juga disuruh membaca. Ya, Iqra ya Umar. Tapi bukan di sini hadisnya. Setelah baca, Umar bin Khattab hakada unzilat. Ih, kata unzilat juga. Sekarang yang bingung bukan Umar bin Khattab, tambah Hisam bin Hakim juga bingung ya. Nah, akhirnya dua-duanya bingung. Ya. Ringkasnya akhirnya ketahuilah kalian. Innama unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Ketahuilah bacaan Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf sama atu huruf. Faqra'u ma tayassara, maka bacalah mana yang engkau anggap mudah. Oke? Nah, sekarang ini yang perlu dicermati ya. Ini tahu-tahu Hisam bin Hakim dan Umar bin Khattab itu wakilahuma min Quraisyin. Apa? Dua-duanya dari orang andai kata benar kalau bacaan Al-Quran itu dipengaruhi oleh dialek, seharusnya dua orang ini nggak berbeda dong. Sama-sama orang Quraisy, satunya mau sikat pula itu. Nah, gimana? Jadi pendapat bahwa bacaan Al-Quran itu dipengaruhi oleh dialek itu kurang tepat. Ada pendapat yang kayak itu, tapi kurang tepat. Toh, coba kita kalau gitu kata kunci di dalam hadis ini apa itu? Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Apa? Al-Quran itu diturunkan dengan 7. Kalau gitu kita harus tahu Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat Al-Nas. Yang perjalanannya mutawatir. At-ta'abud bi tilawati. Ya, jelas ya. Kalau begitu berarti apa? Berarti coba dilihat di halaman 3 di situ. Apa itu? Apa? Ayo Neng baca. Apa? Bukan, sebelumnya itu ada. Dengan demikian, halo, itu halaman 3 yang online. Dengan demikian, ayo. Tak dulu. Sudah? Ulangi. Itu kalau baca di sana dengar nggak? Enggak. Ayo. Itu dengan demikian halaman 3 tolong dibaca sendiri. Ayo, next. Dengan demikian. Dengan demikian jelas adanya bahwa tidaklah benar anggapan orang awam qiraat atau macam-macam bacaan Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad atau para sahabat atau ulama dari ini yang dipengaruhi oleh dialek bangsa karena kehendak Allah. Dan jelas pula bahwa macam-macam bacaan Al-Quran itu sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Sejak Al-Quran diturunkan, terus di mana pada awalnya diturunkan dengan logat Quraisy dan selanjutnya diturunkan dengan sab'ati ahruf. Nah, pertama dengan awal ya, awaluma nuzila itu bilughaiti Quraisyin. Ya, itu ya. Nama unzil Quran bilughaiti Quraisyin, bilisani Quraisyin. Nah, itu ada hadisnya. Oke, nah kalau gitu kita harus tahu sab'atu ahruf. Sekarang sebelum baca di situ. Sam'ah itu ya. Sam'ah itu bisa berarti 7 beneran. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya tuh ya. Paham kan ya 7. Tapi kita pernah dengar. Ya. Saya tuh pusing 7 keliling.
Ya, memang keliling 7 kali. Ya, 7 keliling bener, keliling 7 kali. Berarti nggak terhitung. Itu orang itu ya kaya sekali, sampai istrinya aja 4. Saking kayanya, kekayaannya dimakan 7 turunan nggak habis. Ayo, padahal dia baru 2 turunan sudah koin. Toh, ya tuh ya. Nah, berarti saking kayanya, ya tuh ya. Nah, akruf itu kalau kita ngelihat ya, harfun itu juga banyak mananya. Ini huruf apa? Huruf ba. Berarti huruf itu salah satu huruf hijaiyah itu huruf. Halo. Terus harfun itu bisa berarti lahjah, dialek, bahasa. Nah, tuh. Berarti 7 dialek, 7 bahasa, ya. Masuk. Harfun itu bisa berarti 7 perintah. Bisa juga makna wajah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Nah, jadi sebagian manusia itu membaca menyembah Allah itu dengan satu huruf hijaiyah. Ini nggak mungkin. Ala harfin. 7 wajah. Ya, dengan wajah ya. Tidak total. Dah. Berarti kata sam'a dan akhruf itu mempunyai makna lebih dari satu. Ini dari mana hasilnya? Hah? Diam. Apa? Jambi. Yang timur. Nah? Hah? Cikarang. Oke. Yang timur. Di Jambi. Waktu datang ke sini. Ya. Ini mana? Tangsel. Asli ya Tangsel. Kelahiran Tangsel. Umpamanya gini. Kalian sudah kenyang. Kalian sudah kenyang. Barusan pesta. Hadiri pesta. Yang ini enggak. Sejak pagi kuliah terus. Ini perumpamaan ya. Belum sempat makan, Mas. Terus saya datang bawa makanan banyak. Ayo makan sama-sama. Terus, ayo makan. Yang sana mau sini mau Ayo mau itu yang sana mau beneran atau enggak mau. Yang sini berarti mau itu berarti bisa berarti mau berarti tidak mau. Berarti sebuah lafaz yang punya makna lebih dari satu. Oke? Terus sandal saya tadi hilang, padahal barusan beli ke masjid, ngejar jamaah, pulang udah enggak. Temen saya kan dibilang, setelah dilihat, tuh, Mas, Pak, tadi saya lalu di sini. Di mana ya tadinya? Tahu, karena dia baru datang dari Jawa Timur. Nah iya, tahu di mana. Dibilang tahu, nah iya kemana? Ini batinnya nih. Ini pencuri itu biasanya mesti nggak ngaku gini. Iya tuh ya. Dibilang tahu, akhirnya jadi urusan di satpam. Ada apa ribut-ribut? Ini bilang, katanya sandal saya hilang. Dia bilang tahu. Dia di mana naruhnya? Dia tetap aja nggak ngaku. Ya saya sikat. Ngerti? Berarti tahu bisa berarti itu namanya lafat al-mustarok al-lafdi. Sebuah lafaz yang punya makna lebih dari satu.
cara memberi makna harus muqtadul hal. Tahu nggak? Sesuai dengan situasi. Kalau Anda ngomong di Jakarta sini, Anda kayak gitu, Anda samakan dengan di Jawa Timur, di Jambi, di Riau, ya kalian lagi sikat orang. Toh? Tapi orang Jakarta ke Jawa Timur dibilang tahu mau, tahu nggak mau, yang dimaksud ganti disikat. Karena situasinya di sana. Nah, muqtador. Nah, sekarang Al-Qur'an dengan hadis ya, itu perjalanannya, penukilannya, penyampaiannya berbeda. Kalau Al-Qur'an itu dia faida qara'nahu fattabi'. Jadi apa yang dibaca oleh Jibril ditirukan oleh Rasulullah. Apa yang apa yang dibaca sahabat itu seperti yang diajarkan Rasulullah, dan ada penulisnya. Ada boleh ditulis. Selain Al-Quran nggak boleh ditulis pada waktu itu. Hadis, nah itu hadis. Hadis itu nggak boleh ditulis. Dan yang tahu tidak semuanya tahu. Seperti hadis. Ini tadi kan Umar bin Khattab itu kan hadis ya. Yang lain kan nggak tahu. Ya tuh ya. Nah, sekarang tadi dibilang Al-Quran at-tawatur, iya kan? Periwayatannya dengan tahu mutawatir? Mutawatir itu apa sih? Hah? Diriwayatkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi yang tidak mungkin bohongnya. Tahu? Contoh mutawatir tahu? Presiden pertama Indonesia adalah Habibie. Ya toh? Loh, kayaknya banyak spanduk di perempatan jalan itu presiden pertama Habibie. Kira-kira berhasil nggak? Kira-kira orang percaya nggak? Nggak percaya. Itu kenapa? Karena presiden pertama Indonesia Soekarno itu udah mutawatir, nggak mungkin dibongkar. Tuh, mutawatir itu kayak gitu. Ngerti? Tidak mungkin dia. Dibilang ini malah dia. Oh, pokoknya saya karena seneng sama Habibie, dia gitu. Pokoknya harus Habibie ini. Akhirnya apa komentar yang lain? Lu nggak pernah makan bakul. Paling-paling gitu aja. Ya, lu kok mulai on kapan? Paling gitu aja. Ya tuh ya. Nah, jadi nggak mungkin bohong. Mungkin bohong, tatir lagi. Kita bacaan orang Indonesia itu riwayat Hafiz. Ya tuh ya. Hafiz itu tahun 800 Masehi. 800 Masehi. Apa? Sampai sekarang sudah berapa tahun? 1.200 tahun yang lalu. Halo? Perjalanan 1.000 tahun lebih. Melalui berbagai suku bangsa, melalui banyak ribuan tahun. Ketemu sekarang ya kita, asal dia ahli riwayat Hafiz. Dari Indonesia setiap provinsi, tiap kabupaten kita undang. Ya. Dari luar negeri semua mewakili setiap negara satu orang kita undang. Baca bareng di sini surat Yasin sama enggak? Surat apa aja sama enggak? Sama kok seluruhnya, panjang pendeknya. Yang itu namanya mutawatir. Beda dengan hadis. Hadis itu redaksinya apa? Redaksinya ngarang sendiri. Rawahu as-saikhon.
Riwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Redaksinya berbeda, isinya mah sama. Itu saja kata orang kita, orang Islam, itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu tingkat kesohhiannya paling begini. Ya atau ya? Padahal pokoknya begini. Ada dua orang di sini. Pura-puranya ya, terlambat. Nah, kenapa terlambat? Maaf Pak Ustadz, aduh, saya itu tadi di Pasar Ciputat itu macet, di jembatan layang itu macet. Kenapa nih? Iya, itu karena macet. Rupanya itu jembatan itu dipenuhi oleh orang yang mobil-mobil, motor-motor itu berhenti melihat itu kejadian di pasar itu banyak asap mengepul. Oh, apinya itu menyala-nyala. Oke, akhirnya saya ikut aja nimbrung. Habis mau jalan juga nggak bisa. Akhirnya saya terlambat. Kita. Satunya lagi, kenapa Anda terlambat? Aduh, saya itu mohon maaf Pak Ustadz. Saya itu ngontrak ya di daerah Pasar Ciputat. Rupanya tadi ya karena banyak asap mengepul, apinya menyala-nyala, itu ada pemadam kebakaran itu mencari sumber air daerah mana karena sambutan situ tahu, oh di sini gitu. Akhirnya saya terlambat. Berarti di Pasar Ciputat ada apa? Kebakaran. Redaksinya sama nggak? Itu rawahu as-Saifon. Tuhan, sudah begini. Lah Quran itu enggak. Ini umpamanya ada berapa? 100 orang. Mohon maaf, saya terlambat karena di Pasar Ciputat ada kebakaran. Satu panjang pendeknya sama. Mohon maaf, saya terlambat karena Pasar Ciputat ada terjadi kebakaran. Wah, ya boleh. 100 itu sama persis. Berarti di sana benar-benar enggak? Sangat benar. Itu Al-Quran dengan hadis itu kayak gitu tuh. Berarti kalau mau diperbandingkan antara penyampaian hadis dan Al-Quran itu baina sama wasumur. Berarti jauh jauh amat. Makanya kita ingkar sunnah. Kafir enggak? Khilaf. Apa yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah orang Syiah banyak yang enggak mengakui. Apa yang diriwayatkan hadis yang orang Syiah ahlu sunnah enggak menerima. Buktinya berarti kita enggak mengakui hatinya diwakilkan berarti kita kafir dong. Enggak harus sunnah. Tapi ingkarul Quran gimana? Dok, kafir. Oke. Nah, kalau begitu kita kembali ke Sam'atu Ahruf. Yang paling cocok Sam'atu Ahruf itu apa? Tolong dibaca arti Sam'atu Ahruf. Dibaca saya kasih waktu 2 menit. Di buku nomor halaman 3. Buku Kaidah Qiraat 7. Tolong online dibaca.
Nah, nah, jadi karena satu aruf itu maknanya banyak. Sekarang gini, tadi perjalanan penyampaian hadis itu tidak semua sahabat tahu. Tahu secara umum itu waktu zaman tabi'in. Karena seiring dengan peradaban Islam, alat-alat tulis ya sudah makin dikenal dan banyak. Maka mulailah ditulis. Halo, ditulis yang itu bisa termasuk penulisan ilmu qiraat, ilmu usul mani, ilmu fikih, ilmu tafsir dimulai kan. Nah, sekarang setelah ditulis oleh ulama hadis ya, orang tahu loh. Jadi unzil Al-Qur'an ala kira-kira apa? Karena Quran berarti cara menafsirkan unzil Al-Qur'an sama aruf di hadis ini kan dicocokkan dengan apa? Perjalanan Al-Qur'an sana kan. Al-Qur'an penyampaian apa? Mutawatir. Tahu-tahu macam-macam bacaan. Nah, yang cocok, yang paling cocok yang mana ya ini? Ngerti maksudnya? Dicocokkan dengan karena apa? Judulnya itu Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf hijaiyah. Cocok nggak? Nah, tuh. Oke. Diturunkan 7 dialek. Nah, oh, nah dulu. Nah, makanya arti sama huruf itu menurut kitab-kitab ulumul Quran, Al-Itqan, fi ulumul Quran, Babakir fi ulumul Quran, ya, Manak Koton dan lain sebagainya, Manahil Urfan dan lain sebagainya, itu tidak kurang dari 40 pendapat. Karena apa? Masing-masing ulama itu kira-kira yang paling cocok dengan kondisi situasi Al-Quran itu sendiri itu. Dan kebetulan ahli hadis ini juga ahli Al-Quran juga. Wah, enggak gitu, enggak cocok nih, enggak cocok. Nah, namanya pendapat. Sebetulnya ini pendapat 40 pendapat itu entah pendapatnya benar atau enggak, itu Al-Quran jalan mutawatir. Enaknya ngomong, emang gue pikirin lu menafsirkan sama tuh ahruf ya, lu hadis menafsirkan saya, ibarat ini mohon maaf ya supaya mudah dia bener nggak bener itu saya mutawatir terus, nggak mungkin dibohongkan, jelas ya. Jadi namanya pendapat. Nah, maka di situ yang paling mendekati kebenaran, bukan yang paling benar. Kalau dalam pendapat nih nggak mungkin. Orang bilang pendapat saya paling benar, omong kosong, omong kosong. Nggak ada pendapat paling benar, paling mendekati. Nah, itu pun tadi sudah saya katakan, pagi A, sore B, malam C, ya tuh ya. Dan pendapat-pendapat itu diteliti, dicermati, dipelajari oleh ulama, banyak ulama juga. Kira-kira dari 40 pendapat itu yang paling oke yang mana? Yang paling cocok dengan situasi kondisi Al-Quran sendiri itu gimana? Nah, oke. 48. Oh, kalau ini dipengaruhi 7 dialek. Tahu-tahu dihitung-hitung lebih dari 7 lahjah. 7 bahasa, lebih 7 bahasa. Oh, 7 huruf hijaiyah. Aduh, 7 wajah. Ada yang 7 wajah. Ngambil wamilan semuanya itu. 7 wajah itu ada 4 ulama. Tapi isinya berbeda. 7 wajah adalah ada 7 wajahnya Ibnu Jazari. 7 wajahnya Al-Qostolani, Imam Al-Qostolani. Ada 7 wajahnya Abu Bakar Al-Bakilani. 7 wajahnya Abu Fadl Ar-Razi. Nah, dari 7 wajah yang dipilih itu oleh para ulama, mayoritas ulama ya
memilih pendapat Abu Fadl Al-Alusi yang paling mendekati kebenaran. Paling mendekati. Kalau ada mayoritas, jumhur, ada minoritas. Yang minoritas ya termasuk di Indonesia, walaupun minoritas, di Indonesia yang 7 dialek itu yang diambil. Kalau kita kepingin munakosahnya pendapat-pendapat tersebut, Anda bacalah kitab Manahil Urfan. Banyak munakosahnya. Kalau pendapatnya ini nggak oke-nya di sini. Kalau pendapat yang ini dari 40 itu nggak cocoknya begini, tidak masuknya di sini, itu ada munakosahnya. Oke? Dah. Sekarang gini. Berarti kalau menurut Abu Fadl Ar-Razi bahwa Al-Quran sab'atu aujuhin, Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan. Ingat kan? Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan. Macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Halo? Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan. Macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Yaitu tidak keluar dari apa? Perbedaan dalam bentuk isim. Jadi contoh aja. Walladzina hum li amanatihim, ada walladzina hum li amanatihim. Tuh. Jamak ada yang ada lagi tidak akan keluar dari, kalau bentuknya fiil, tidak keluar dari perbedaan dalam bentuk fiil. Fiil itu ada apa? Ada fiil mati, fiil mudhari, fiil aman. Contoh, Rabbana ba'id baina asfarina, ba'id fi'il amar. Rabbuna ba'ada baina asfarina, tuh fi'il amri. Oke. Tidak keluar dari perbedaan dalam bentuk i'rab. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marhum sahu biruusikum. Kalau kita apa? Wa arjulakum, ada wa arjulikum. 4 apa? Tidak keluar dari perbedaan dalam bentuk apa? Nakis apa? Nakis? Nakis tiada. Ada wasariu, ada sariu. Ayo tadi, halo. Tuh, yang jelas ya. Ada wasariu, ada sari. Sari'un. Tuh, gimana ceritanya itu? Oke, 5 apa? Takdim, takhir. Iya kan? Ada fayaktuluna wa yuktalun. Fayaktuluna mabni maklum, fayuktaluna mabni majhul. Ada yang fayuktaluna mabni majhulnya dulu baru mabni maklum. Oke. Ke-6 tabdil. Khairum minha munqalaba, ada khairum minhuma. Ada fatathabbatu, ada fatabayyan. Ada nun sizuha, ada nun siruha. Ada ya'amun, matam. Ada yukadzibun, ada yakdzibun. Lalu ada apa lagi apa? Iya tuh ya. Nah, baru yang terakhir dalam dialek ada waduha, ada waduhi, ada fil ardi, ada fil ardi, ada fil ardi. Nah itu dialek. Berarti dialek itu salah satu dari macam-macam bacaan. Bukan segala-galanya. Apa urusan? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa arjulakum. Apa urusan dengan dialek? Maliki yaumiddin. Kita tahu selama ini yang sudah familiar di Indonesia. Maliki yaumiddin ada bacaan apa? Maliki. Apa urusan dengan dialek? Ayo. Bimakanu yang tibun, bimakanu juga apa urusan dengan dialek? Ada sama sekali itu. Ya tuh ya. Betapa jauhnya iya. Ya, memang urusannya dengan dialek semuanya. Nah, biasanya yang nerima, yang milih dialek itu biasanya yang menerjemah. Itu orang tidak menguasai ilmu Quran, nggak menguasai ilmu Rasul Usmani, hanya menguasai bahasa Arab, nggak tahu disiplin ilmunya. Nah, yang penting ada pendapat terus enak memahaminya enak. Oh, dialek ya wajar aja lah, kita itu kan ada apa ada yang
tidak ada yang tidak ada, tidak ada. Oke, dan lain sebagainya. Dah, itu. Nah, sekarang berarti macam-macam bacaannya ini yang paling mendekati kebenaran. Dan termasuk guru saya, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, termasuk saya sebelum belajar qiraat, saya paling enak yang dialek tadi. Yang paling enak ya langsung. Tapi begitu kita belajar ilmu qiraat mulai nih kebelangsak. Pagi itu kebelangsak. Tapi wajar aja orang namanya nggak tahu. Orang nggak tahu itu paling enak. Kenapa nggak tahu paling enak? Nggak beban, happy terus. Oke? Nah, sekarang. Nah, kalau begitu, Al-Quran yang selama ini kita ya memahaminya, Al-Quran diturunkan dengan kita memahaminya, ditulis Quran kita ini. Diturunkan dengan bacaan kita ini. Iya atau ya? Nah, dari mana? Kalau gitu, kalau satunya wasariu, yang kita wasari ke syariu, mulai kapan? Dia mulai dari Al-Quran diturunkan, ditulis oleh para penulis wahyu. Bukan terus jatuh dari langit yang aslinya wasariu. Terus nanti tengah jalan ada jatuh dari langit menjadi khairominha, terus jatuh jadi khairomin yang enggak lah. Dah, silakan yang mau tanya silakan. Ini saya ya, eh, ada yang tanya? Yang kamera ini. Eh, halo, silakan online. Ya. Nah, sudah, oke. Izin Pak Yai. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Pak Yai, tadi saya izin sebentar. Jadi mungkin agak tertinggal. Jadi saya ingin bertanya Pak Yai. Saya pernah ada orang ketika saya sholat di suatu masjid, ya membaca itu waman azlamu, dibacanya waman allomu. Itu apakah masuk dalam dialek Pak Yai? Bacaan waras. Bacaan waros. Ya, itu bertanya tentang itu Pak Yai, karena kita pernah mengalami langsung. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Yai. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari Izin mana bertanya, Pak. siapa? Dari mana siapa? Nama Anda Pak Kiai Samsul Bahri Pak dari Sumatera Barat. Ya, wah, oke. Izin bertanya Pak Kiai terkait tadi istilah-istilah sab'atu ahrufin. Itu kan yang pernah saya baca Pak Kiai, pernah terjadi keributan di kalangan para sahabat dengan mendengar istilah awal mula keributan itu dengan sab'atu ahrufin itu. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Saya ulangi Pak Kiai. Menggema, suaranya nggak jelas. Bisa, yang lain bisa maksudnya apa? Pertanyaannya gimana? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang paham di sini nggak? Apa Gini, maksudnya? saya ulangi Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Mungkin jaringan saya agak kurang. Ya, Jadi ya, nah, gimana? Mungkin adanya istilah, saya pernah baca dalam sebuah buku, Qiraat juga kan Pak Kiai. Dan di situ dijelaskan bahwasanya ketika adanya pengaruh dialek ataupun dengan istilah sabatu ahrufin ini, itu sempat terjadi ribut atau keributan di antara para sahabat Pak Kiai. Apakah nah ini ada tadi yang ribut Sepertinya yang sudah disebutkan tadi. Umar bin Khattab dengan Hisam bin Hakim tadi kan sudah kita jelaskan. Itu sahabat atau bukan? Ribut enggak tadi? Ribut katanya. Lagi keluar tadi Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf. Iya. Ya,
Bertanya Pak Kiai. Enggak. Bertanya Pak Kiai. Ayo, ayo. Ya, akhwani. Maaf, Dari mana? Dari ada mana? dari Tangerang Pak Kiai. Danger. Danger. Oke, terus. Iya. Iya. Ada salah satu kori kita internasional itu mungkin apa namanya Hatta Mato Lail apa Hatta Mat Lail Faj tapi dibaca Hatta Matil At itu di mana Apa? itu Pak Kiai? Apa? Hatta Mat Li'al Fajr. Nggak ada. Nggak ada. Itu dia salah pahamannya. Oh gitu. Yang benar matku. Soalnya Yang ada. dicari-cari iya Ya, baik baik. oke. Tapi tidak ditegur ya Pak Kiai ya. Ya. Nah, lah, ya, yang denger siapa? Ada kori internasional Pak Kiai. Ya. Hah? Ya, adanya siapa? Saya nggak tahu kok. Ya, tegur sendiri sana. Baik nanti dikirim Pak Kiai. Ya, ada lagi yang lain? Nah, oke, ya. Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai. Satu Mangga. lagi. Ah, Terkait lapas apa Pak Kiai? Lapas do'fin. Dalam Al-Quran kan dalam surat Ar-Rum itu memang boleh dibaca do'fin atau do'fin atau do'fan atau do'fin. Do'fan. Anda ada Metro Maisuro ada nggak? Itu Pak Kiai masih dikirim. Hah? Kemarin sudah saya Masih di, masih dikirim. di Metro Maisuro nggak ada penjelasannya uang kembali. Oh, terima kasih Pak Kiai. Saya masih di perjalanan kayaknya Pak Kiai. Kemarin saya cek katanya Ada masih ya. di Nah, pintu tobat masih terbuka. Terima kasih Pak Kiai. Bisa Itu menjelaskan halamannya kata batin. dilihat mungkin 150 coba dilihat. Dokfin depan. Itu suratnya surat apa sih? Surat Nah, Ar-Rum. apa? Surat Ar-Rum. Surat Surat Ar-Rum Ar-Rum. Pak Kiai. Arum. Oke, di Muskilatul Kalimat. 153, halaman 153 yang sudah menerima buku metode Maisuro halaman 153 dokfin. Halo. Ada? Sudah ada kah? Yang ini, yang online. Sudah Pak Yai. Dibaca. Sudah, Pak Yai. Halaman 153. Kalau di sini nggak akan dengar. Coba dibaca di situ. Ayo. Halo. Ayo baca. Penjelasannya gimana? Dhafin itu kalau izin jawab Pak. Ayo baca supaya dengar. Karena kalau yang baca di kelas ini itu nggak bisa dengar yang online. Tapi kalau yang online ini baca bisa dengar sini juga dengar. Teman yang lain juga dengar. Toh, ayo coba baca. Nah, Bisa jawab. Tapi saya belum punya Maisura. apa? Apa? Bisa jawab. Tapi saya belum punya Maisura. Kitab Maisura. Tafadhol ya Syekh, tafadhol. Aduh. Tadi kan saya bilang lah, maksudnya belum punya metode Maisura, belum nyampe atau memang nggak pesan? Nggak pesan karena saya masih di luar, masih di Mesir. Belum di Indonesia sekarang. Apa dibilang? Tidak di Indonesia sekarang, masih di Mesir. Oh, jadi Mesir. Nah. Itu afan untuk kata dha'fin ini di surat Ar-Rum ada 3 kali, ada 3 kata. Huwa alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Itu kalau di riwayat kita riwayat Hafs, tapi dari jalur Asy-Syatibiyah yang baca mad munfasil 4 harakat atau 5 yang dari jalur At-Tawassut boleh baca dha'fin atau dha'fin pakai fathah atau pakai dhammah boleh, tapi harus
tiga kata sama. Kalau baca kata yang pertama dha'fin, jadi terus huwallazi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kalau baca kata yang pertama dha'fin, jadi huwallazi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Masih, oke. Sekarang ini yang online yang sudah menerima buku metode Maisuro. Halo, Sudah, Pak. ayo silakan baca. Ayo baca Baik. halaman 153. Ayo. Fathah Bod. Ketiga lafaz ini mempunyai satu wajah Aduh, kurang dengar, kurang dengar. Ayo, Neng. Ayo, silakan. Bismillah. Fathah Dot. Ketiga lafaz ini mempunyai satu wajah bacaan lagi, yaitu dhammah. Halo. Dari awal. Baru nyambung ini tadi. Dari awal penjelasannya. Ya, surat apa, lafaz apa. Ayo, silakan. Surah Ar-Rum ayat 54 juz 21. Dha'fan. Fathah Dot. Tiga lafaz ini mempunyai satu wajah bacaan lagi, yaitu dhammah dot. Dengan demikian bacaannya menjadi dha'fin. Artinya huruf dot di ayat dan surah ini mempunyai dua wajah bacaan, yaitu yang pertama fathah dot pada ketiga tempat. Yang kedua dhammah dot pada ketiga tempat. Oke, di bawah ada catatan kaki. Nomor berapa itu? 241. Apa? Lihat Mudzakirah fit Tajwid halaman 58. Udah. Oke, gimana? Yakin ya? Silakan. Jelas ya, dua wajah boleh. Allah khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaiban. Kalau dhufin semua. Dulu percetakan Al-Qur'an itu ada yang ditulis dhafin, ada lagi dicetak dhufin, tiga-tiganya. Mulai tahun 56 itu untuk riwayat hafaz semuanya pakai fathah. Nggak ada yang pakai dhamma di percetakan. Tapi jangan lupa bahwa itu boleh tiga-tiganya pakai dhamma. Itu untuk percetakan aja. Karena akhirnya bingung umat. Loh ini yang benar dhafin apa dhuf? Ya, tapi akhirnya risikonya masyarakat terutama di Indonesia itu pada nggak tahu kalau itu juga boleh. Makanya Maisuro nggak ada jawaban di sana, nggak ada penjelasan, uang kembali. Silakan. Nah, oke, dah. Gini ya, saya menjelaskan duduk permasalahan Rasul Utsman itu paling tiga kali 4 kali baru. Nah ini kita yang ini sebelum Ramadan mudah-mudahan sudah tuntas. Pas Ramadan kita pakai online semua, ya ngerti maksudnya. Baru masuk ke materi insya Allah paham. Nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini kita pakai online, aduh masalah. Ya, kasihan saya. Oke, dah. Nanti minggu depan berarti ini yang kita akan menata kembali pemahaman kita, ya, di mana tadi sudah saya singgung penulis Al-Quran, penulis Kutabul Wahyu, penulis wahyu pada zaman Rasulullah itu kita memahaminya yang ditulis Quran kita, padahal yang ditulis ya sab'atu ahruf yang tadi. Oke, umpamanya, loh, kok fa innallaha huwal ghani, ada fa innallaha ghani. Nakis ziyadah kan?
tambahan. Iya tuh ya. Nah, fatawakal ada watawakal. Kan iddah. Masuk kan? Ya, nggak aneh tahu-tahu. Masuk semua. Coba kalau yang kita pakai dialek semua, aduh gimana ini ada Quran kayak gini. Matilah Pak ya. Ya. Hmm, jadi jadi Al-Quran itu nanti ditulis oleh para penulis wahyu dengan sab'atu ahruf juga. Jadi wasari'u ditulis, sari'u ditulis. Khairominha ditulis, khairominuma. Ya seperti apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Rasulullah apa menerimanya dengan sab'atu ahruf, dan itu pun permintaan Rasulullah. Bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali. Nah, nah itu nanti masuk ke Al-Quran dengan sab'atu. Terus kita sampai jam berapa sih? Jam 4. Oke. Dah. Halo. Apa sampai jam berapa? Jam 4 kita langsung masuk ke materi selanjutnya, Pak. Ya, sudah. Oke. Nah, kita lihat ya. Sekarang ini kita mau menata kembali pemahaman kita. Jadi Al-Quran ditulis oleh para penulis wahyu, oleh karena Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf, maka yang ditulis juga sab'atu ahruf tadi. Jadi jangan kita itu tulisan Quran kita ini jangan. Enggak sama sekali. Enggak ada nih rujukannya kitab apa kalau Al-Quran diturunkan dengan bacaan riwayat Hafiz. Hafiz itu 200 tahun kemudian baru lahir. Al-Quran diturunkan dengan bacaannya orang yang 200 tahun yang akan datang baru lahir. Enggak jelas sih. Ya tuh ya. Nah, oke. Ada lagi yang Al-Quran diturunkan dengan qiraat sama. Pernah dengar? Itu lebih nggak masuk akal lagi. Qiraat sama itu istilah qiraat sama itu 300 tahun kemudian baru ada istilah qiraat sama. Kepingin tahu apa itu qiraat sama, qiraat 10? Kepingin tahu? Di Maisuro halaman 339. Dibaca sendiri tapi. Ya. Nah, oke. Rasulullah wafat, Al-Quran sudah ditulis oleh para penulis wahyu dari awal sampai akhir sudah tertulis semua dengan sab'atu ahruf. Sekarang gantilah, ada khalifah pertama siapa? Umar. Oh, Abu Bakar. Bahkan merintah itu 2 tahun. Waktu zaman Abu Bakar, khalifah Abu Bakar, itu banyak terjadi peperangan. Ada yang mutanabi, ngaku-ngaku nabi, perang riddah, banyak orang yang murtad, banyak orang yang nggak mengakui kekhalifahan, banyak orang yang nggak mau bayar zakat, akhirnya banyak terjadi peperangan. Ya, selama memerintah 2 tahun, ya, akhirnya banyak tentara Islam dari kalangan penghafal Al-Quran. Jadi waktu itu walaupun nggak punya tulisan, para sahabat itu mempunyai keistimewaan. Tahu, mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya apa? Coba dilihat di Maisuro halaman 8. Di hadis itu. Apa itu? Maisuro halaman 8. Paling bawah, ayo. Siapa tadi? Apa itu? Ada hadis? Apa? Ayo baca, Neng.
Generasi terbaik adalah para sahabat yang hidup sezaman denganku. Lalu generasi yang hidup setelahku, kemudian generasi sesudahnya. Hadisnya apa hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Apa terjemahnya? Diriwayatkan oleh siapa? Riwayat Bukhari. Apa ya? Bukhari atau Muslim? Riwayat Al-Bukhari saja pakai. Ini udah, oke. Jadi terjemahnya apa? Sekali lagi. Generasi terbaik adalah para sahabat yang hidup sezaman denganku, lalu generasi yang hidup setelahku, kemudian generasi yang sesudahnya. Nah, generasi terbaik, teladan, terbaik, terhebat itu yang sezaman dengan Rasulullah. Ngerti maksudnya? Makanya Nabi itu ummi diutus kepada umat yang ummi juga. Ya tuh ya. Tapi daya hafalnya tinggi. Jadi yang hafal Al-Quran ribuan. Tuh, oke. Termasuk penulis wahyu apa dikira? Penulis wahyu itu pada zaman Rasulullah ditulisnya di mana? Lempengan batu. Ya. Apa? Pelepah kurma di lempengan kurma. Tulang belikan bukan tulang rusuk. Itu nggak jelas itu. Iya, tulang hidung. Enggak, ya tulang yang pipih gitu ya. Terus kulit bina. Betapa sangat sederhananya. Coba, itu setelah ditulis, itu oleh penulis wahyu itu langsung ditaruh di rumah. Apa? Jangan dibayangkan itu ada yang pelepah kurma dicampur-campur akhirnya segerobak gede terus ke sana kemari mau kemana, mau bawa Quran, mau sahabat ke masjid. Lah masjidnya itu hanya segede apa? Paling segede ini. Masjid itu ya roboh itu ya dengan gedung ini masih luasan gedung ini halo ya, belum pernah roboh. Ada belum pernah haji? Sudah belum haji? Belum pernah kan? Ya. Alhamdulillah saya haji sudah berkali-kali. Kepengin haji? Kepengin haji? Asal sah dengan saya menjadi bu haji berarti menjadi bu haji berarti kan dapat haji ya kan? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Oke, nah jadi itu para penulis wahyu juga hafal. Nah, kalau saya mengumpamakan kita ini tumaladina yalunahum tumaladin generasi keberapa kita ini. Makanya akhirnya generasi kita itu saya mengumpamakan generasi intip, tahu intip, tahu kerak, dimakan aja ngelepeh itu nggak masuk. Kita ini. Makanya saya alhamdulillah menawarkan metode Maisuro itu apa? Karena umat kita itu, ya, umat kita apa? Talaki musafah, oke lah tuh harik di sana kali tanya lebih. Menirukan dari gini, satu guru tak tahu hasilnya berbeda. Maka saya menawarkan, alhamdulillah, menawarkan kalau kita membaca benar, rujukannya di kitab apa? Kalau nggak benar, rujukannya di kitab apa? Jadi ada rujukannya, jangan main pokoknya aja. Kalau pokoknya terus kapan untungnya? Toh, nah, sampai ketemu nanti di Maisuro ya. Oke. Nah, belum pada datang ya. Yang lainnya udah pada 5 ya. Halo. Alhamdulillah sudah Pak Yai. Ditanya ya umpamanya kita tanya. Bu, mau kemana? Diam aja. Gini, terus gini. Bu, mau kemana? Kata orang, kok dia aja lagi sakit gigi gitu. Nah, sekarang pada zaman Abu Bakar ini karena banyak terjadi yang mati-mati syahid itu tentara Islam yang para penghafal Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar, kita harus berbuat sesuatu dengan Al-Quran.
Karena banyak tentara Islam yang hafal Al-Quran itu apa? Pada berguguran. Oke. Usulan, begini lah. Wakilah ditulis atau dikumpulkan, pokoknya diperbuat dengan berbuat sesuatu dengan masalah Al-Quran. Abu Bakar, aduh, saya takut ini Rasulullah belum pernah ngerjakan kayak gini, lalu takut bid'ah, aduh, takut bid'ah oleh Umar bin Khattab, bid'ah hasanah, udah walaupun belum takut bid'ah lah. Inilah kalau takut bid'ah, kepengen tahu supaya nggak bid'ah, sholatnya di Mekah sama Madinah jangan di Ciputat. Oke. Nah, jadi itulah akhirnya ditunjuklah si siapa Zaid bin Thabit yang masih muda dibantu oleh Umar bin Khattab. Nah, setiap selesai sholat rawatib, nah berdiri di muka pintu masjid, pengumuman, perhatian. Barang siapa menulis Al-Quran di zaman Rasulullah, ya, ada saksi 2, maka kumpulkan sini, dikumpulkan. Padahal Zaid bin Thabit sudah punya juga. Saking hati-hatinya. Akhirnya ngumpul semuanya. Wakilah, sebagian ulama berpendapat itu ditulis. Sebagian hanya dikumpulkan. Entah dikumpulkan, ditulis, akhirnya menjadilah Suhuf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar. Apa? Suhuf atau Mushaf Abu Bakar. Kalau suhuf berarti kan apa? Lempiran-lempiran gitu ya. Tapi kalau ditulis itu kita itu ya, andai kata ditulis itu kira-kira tulisnya di apa ya? Padahal nulisnya aja itu kan hanya beda tahun aja kan, beda 2 tahun sama Nabi, kan masih zaman Nabi juga kan, ya. Itu kalau ada kata ditulis itu kira-kira yang di kulit binatang apa yang di mana alat tulisnya, nulis segitu, di mana Al-Quran diturunkan sama Atu Aruf, ditulis dengan sama Atu Aruf, betapa repotnya. Kalau andai kata dikumpulkan juga kira-kira yang dikumpulkan itu yang mana, yang banyak, yang paling mungkin kan ya dengan yang di kulit binatang. Kulit bayu kan banyak, mungkin kayak gitu. Tapi yang perlu ya, ini yang tidak, tolong dilihat di kitabnya. Kitab yang sudah halaman di sini, ini ya, ini yang depan kitabnya Jami'ul Bayan fi Ma'rifati Rasmil Quran. Terus yang belakang ini terjemahnya. Halo. Terjemahnya. Tapi terjemahnya masih jelek. Ingin saya perbaiki. Ya. Tapi adanya ini ya nggak ada rutan akan menjadi. Coba dilihat di kitabnya halaman 12. Ya. Apa ini? Ini Syekh Ahmad Kamali Agullah. Ya. Itu apa? Halaman 12 itu apa judulnya? Apa? Kitabnya. Halo. Adakah? Halo, yang sudah lima pada? Sudah, Bapak. Coba dibaca itu apa itu? Judulnya apa itu yang tengah? Qanun Utsman bin Affan. Aduh, yang kitabnya. Yang depan. Al-Kitabatus Saniyah. Apa? Saniyah. Awil jam? Biljam Isani. Tani. Udah. Berarti apa? Coba. Wa amal. Maupun. Wamal Kitabatus Saniyah fakanat fi Nanti Abi. ahdi Abi Bakrin Nah. as-Siddiq. Wadhalika haituma asyara alaihi Umar bin Khattab radhiyallahu bijamil Quran lamma ra'a ya mautal katsir minal khaddah fi ma'rakatil yamama maka Bukhari. Nah itu loh
Karena banyak yang berguguran apa ini nanti fi mautil katsir minal khaf ya, dari para penghafal Al-Qur'an. Ya tuh ya. Nah, terus yang sebelah kiri itu apa? Halo. Sebelah kiri ada di paling bawah. Wahada jam, berarti kodifikasi. Jadi pengumpulan atau pembukuan Al-Quran itu ada 3 kali. Yang awal pada zaman Rasulullah, ya tuh ya. Kedua pada zaman Abu Bakar. Nah, pada zaman Abu Bakar wahadal jam'i karena ibaratun an an-naqlil Quran min sudur wa minal maktub ala asa wariko wa ghariha fi suhuf. Halo. Fi suhuf. Wakanat halo mustamilah ala Al-Jami'il Ahrufis Sab'ah. Nah, berarti pada zaman Abu Bakar itu kalau ditulis atau dikumpulkan itu mencakup sab'atu ahruf. Nah, tuh yang ngerti maksudnya. Jadi bukan salah satu, tapi sab'atu ahruf. Ngerti? Nah, ini yang jelas ya, di kitabnya jelas ya, bukan kata saya loh ya. Ayo, selama ini nggak pernah kan dengar informasi kayak begini. Ya tuh ya. Berarti Al-Quran pada zaman Rasulullah dituliskan sama At-Tahruf oleh para penulis wahyu, semuanya ditulis. Pada zaman Utsman jelas ya, wakanat mustamilah ala jami'il akruf as-sam'ah. Ya tuh ya. Berarti nggak ada yang ditinggal. Yang akruf as-sam'ah itu apa? Yang tadi 7 wajah perbedaan tadi. Nah, sampai situ aja dulu. Berarti sekali lagi suhuf Abu Bakar atau Musa Abu Bakar mustamilah ala ahrufis sab'ah. Mencakup sama atau ahruf di mana Al-Qur'an diturunkan. Oke? Dah sampai situ aja. Shadaqallahul adzim. Sampai jumpa minggu yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Kiai. Matur nuwun Pak Kiai. Jazakumullah khairan Pak Kiai. Di mana? Lagi di kampus ini baru mau balik. Antum sudah di nah, iya, ya. Ya, saya baru mau berangkat ke asrama itu. Ya, Bang, jalan udah baru selesai nanti kuliah. Iya, sudah tunggu aja dulu. Assalamualaikum.